Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir bagaimana pakaian seorang wanita bisa mengubah cara dunia melihatnya? Aneh kan? Suatu hari, dia memakai gaun musim panas, besoknya dia memakai setelan jas dan tiba-tiba suasana di jalanan di sekitarnya berubah. Kita suka berpikir, kita semua sudah tercerahkan. 2025, tapi mari kita jujur. Begitu seseorang lewat, otak kita langsung memicu jutaan penilaian kecil berdasarkan pakaian. Transaksi diam, sepersekian detik. Untuk benar-benar memahami ini, kita perlu melihat eksperimen sosial. Bayangkan ini, seorang wanita muda yang percaya diri, sebut saja Layla, memutuskan untuk berjalan di 10 blok yang sama di lingkungan Manhattan yang sibuk pada 2 hari yang berbeda. Rutenya identik, waktu harinya sama. Satu-satunya variabel adalah pakaiannya. Pada hari pertama, Layla mengenakan apa yang bisa kamu sebut pakaian khas kota, kaos pas badan celana jeans rambut panjangnya terurai bebas. Dia memiliki kamera tersembunyi untuk menangkap reaksi mentah, tanpa filter dari orang-orang yang dia lewati, terutama para pria. Pada hari pertama tanpa hijab, perjalanan Layla adalah serangan perhatian tanpa henti. Rasanya seperti sebuah saklar dinyalakan. Dalam blok pertama, komentar yang tidak diminta mulai berdatangan. "Hai cantik," seorang pria memanggil. Tatapan itu konstan dan terang-terangan. Mata mereka memindai dia dari kepala hingga kaki. Pada akhir 10 blok, dia telah digoda lebih dari selusin kali. Perhatian itu bukan hanya dari satu jenis pria, itu adalah penampang kota. Bagi Layla, rasanya dia adalah tontonan. Kemudian datang hari kedua. Layla, sekarang mekan hijabnya, memulai perjalanan yang sama, perubahannya langsung dan dramatis. Jadi, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada perbedaan yang sangat mencolok? Jawaban mudahnya adalah hijab menandakan kesopanan, dan pria secara budaya dikondisikan untuk merespons sinyal itu. Dalam pikiran mereka, seorang wanita yang menunjukkan rambut menunjukkan bentuk tubuhnya, dan oleh beberapa dianggap undangan. Godaan, tatapan, komentar. Hijab sepenuhnya mengganggu skrip itu. Ini bertindak sebagai isyarat nonverbal yang kuat, yang mengatakan, "Saya bukan Let's Sing." Pada akhirnya, seluruh eksperimen ini menyoroti hak seorang wanita untuk berekspresi diri. Rok mini, setelan bisnis, hijab, pakaiannya adalah pilihannya, cerminan identitasnya, keyakinannya, suasana hatinya. Beban mencegah pelecehan jalanan seharusnya tidak jatuh pada wanita. Itu seharusnya jatuh pada budaya yang perlu mengajarkan rasa hormat sebagai pengaturan default. Pilihan seorang wanita untuk mengenakan hijab harus tentang perjalanan pribadi dan spiritualnya, bukan strategi defensif untuk menavigasi dunia perhatian yang tidak diinginkan. Kita perlu melepaskan penampilan seorang wanita dari nilainya dan haknya untuk dihormati. Perubahan harus datang dari pergeseran fundamental dalam perspektif, yang melihat orangnya, bukan hanya kemasannya.